Selamat datang kembali di Anime Pulang Kantor. Kali ini, kita akan menyelami dunia Tensei Shitara Slime Dataken, khususnya season 4 yang mungkin akan diangkat dari volume 10 hingga 12 novel lainnya. Dan di video kali ini, kita akan membahas secara detail volume 10. Apa saja konflik baru yang muncul? Siapa karakter yang semakin bersinar? Yuk, kita bahas bersama. Siapkan camilan kalian, karena kita akan masuk lebih dalam ke cerita penuh aksi dan kejutan di volume 10, Tensei Shitara Slime Dataken. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan bahasan seru selanjutnya. Kau tampak frustrasi. Apa masalahnya? Tanya lelaki dengan topeng asimetris itu. Itulah Laplace, Majin dari moderator Clown Troupe. Dia adalah teman terpercaya pria muda ini, Yuki Kagurazaka. Kukira itu masalah. Karena aku diundang, aku pergi berkunjung. Namun ternyata, lawan kami sangat kuat sehingga aku kehilangan kepercayaan diri. Kupikir sudah waktunya untuk memeriksa kembali rencana kami. Apakah kamu mengatakan kita perlu memeriksa kembali rencana kita? Mantan Demon Lord Kazaream, yang menyamar sebagai sekretaris, Kagali, bertanya balik. Untuk itu, Yuki merespons dengan mendesah lagi. Iya. Ini tentang Slime itu. Ternyata yang terbaik adalah kita menghindari permusuhan dengannya. Jika itu masalahnya, bukankah kau harus membuatnya tetap dekat? Aku berencana untuk menjelajahi reruntuhan juga. Jadi bukankah itu yang terbaik sehingga kami menjaga hubungan ramah? Tidak, kita akan tetap berjalan sesuai rencana kita. Namun hanya akan menjadi lebih sulit, itu saja. Mengapa? Tentunya tidak akan ada konflik jika kita melangkah hati-hati. Laplace tidak bodoh. Meskipun dia menaruh dendam setelah temannya Clayman terbunuh, dia tidak akan melawan bosnya, perintah Yuki, dan berkelahi dengan Rimuru. Itu bukan hanya perasaan Laplace. Voughtman, Tear, dan bahkan ketua Clown Troupe, Kagali, berpikiran sama. Bahkan mereka tahu bahayanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Kebenaran dunia ini adalah bahwa itu adalah kelangsungan hidup yang terkuat. Pada titik ini, pengalaman-pengalaman ini telah mengajarkan Laplace dan yang lainnya bahwa jika mereka tidak memiliki kesempatan 100% untuk menang, memaksakan rencana mereka hanya akan menghasilkan kegagalan. Jauh dari membalas dendam pada Demon Lord Leon, Clayman sekarang sudah mati. Kazaream sudah berusaha keras untuk menghidupkan kembali dengan identitas Kagali, tapi sekarang, sepertinya mereka kembali di titik awal. Selain itu, jika mereka benar-benar menghadapi Demon Lord Rimuru, mereka tidak akan punya waktu untuk membalas dendam pada Demon Lord Leon. Karena alasan inilah para clowns memutuskan untuk mematuhi perintah Yuki dan berhati-hati. Namun Yuki sekarang mengklaim bahwa ada masalah. Itu benar, tetapi itu juga tampaknya semakin sulit. Apa maksudmu berkata begitu? Kupikir Slime itu mengincarku. Apa? Apakah kau akan melakukan sesuatu untuk membuat dirimu tertangkap? Tidak mungkin. Ini bos yang kita bicarakan di sini, bukan kamu, Laplace. Hehe, itu benar, Laplace. Sejauh yang aku tahu, tidak ada yang lebih berhati-hati selain bos. Tidak mungkin bos akan tergelincir. Yuki, yang selalu berhati-hati, mengakui kesalahan langkahnya. Ketika Laplace membalas dengan terkejut, Tear dan Voughtman bereaksi seolah-olah mereka menyangkalnya. Itulah seberapa banyak Yuki telah memenangkan kepercayaan dari para clowns. Kagali, pemimpin Troupe, lalu memarahi para clowns, jangan gusar sekarang. Daripada mengatakan bahwa Yuki sama salah langkah, hal itu lebih karena permainan pikiran Slime yang rumit itu. Aku mengonfrontasinya dengan Yuki dan menemukan bahwa Slime itu benar-benar sesuatu yang lain. Aku merasa seolah-olah aku sedang diawasi dari awal sampai akhir. Itu benar-benar membuatku gugup. Meskipun aku belum melihat kemampuan sebenarnya, aku sudah bisa mengatakan bahwa ini bukan lawan yang mudah. Setelah menghadapinya sendiri, Kagali tahu bahwa Slime itu berbahaya. Meskipun dia tidak merasakan dirinya sekuat Leon, matanya yang tampaknya bisa melihat apapun, membuatnya merasa sangat terancam. Yuki setuju dengan Kagali. Serius, Slime itu, Demon Lord Rimuru. Benar-benar sesuatu yang lain. Selama festival, tokoh-tokoh kunci dalam dewan yang mensponsori kami, ada di sana juga.
Orang-orang itu tidak tahu cara mengatasi Slime itu, dan berakhir tampak sangat menyedihkan. Lawan kami licik dan tanpa ampun. Terlepas dari sikapnya yang biasanya baik dan murah hati, begitu dia marah, dia menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Rencana kami untuk memanipulasinya tidak berhasil. Tentunya, dia akan waspada mulai sekarang. Dia mengangkat bahu. Tapi bos, tidak peduli berapa banyak dia waspada, dia tidak punya bukti, kan? Jika itu masalahnya, selama kita bertindak tanpa menimbulkan kecurigaan. Tidakkah mereka akan berjuang untuk membuat langkah lain? Itu benar, aku tidak meninggalkan bukti fisik apapun, tapi akulah yang membocorkan informasi tentang Shizusan ke Hinata. Kupikir itu haruslah menjadi bukti yang cukup. Bahkan, pada hari terakhir, ketika dia mengumpulkan semua orang yang terhubung dengannya dan mendiskusikan rencana untuk masa depan, semua orang yang berkumpul di sana tampaknya adalah Demon Lord Rimuru, orang yang dicurigai Rimuru-san. Aku pastilah salah satunya. Bagaimana bisa? Geng itu terdiam ketika mereka mendengarkan penjelasan Yuki. Sudahlah. Ini hanya masalah waktu saja. Slime itu benar-benar mengancam kita. Lalu, bos, bagaimana kita akan menyesuaikan rencananya? Tentu saja dia akan bertanya. Yang pertama bangkit dari keterkejutan adalah Kagali. Dia telah melihat banyak kekacauan pada saat dirinya dianggap sebagai Demon Lord, jadi tentu saja, dia kembali berdiri dengan cepat. Mari kita lanjutkan seperti sebelumnya, jaga diri kita tetap dalam bayang-bayang dengan damai. Mari kita lanjutkan seperti sebelumnya, jaga diri kita tetap dalam bayang-bayang dengan damai. Karena Demon Lord Rimuru tidak memiliki bukti nyata, dia tidak akan secara terbuka memusuhi kita. Terlepas dari penampilan kasualnya, ia terus-menerus menghitung kerugian dan keuntungannya. Jadi begitu. Itu sebabnya dia menyebutkan reruntuhan kuno tepat di depan kita. Dia mungkin mencoba melihat reaksi kita. Jika kami merencanakan sesuatu melawannya, dia akan membalas dengan kejam. Aku juga berpikir begitu. Manusia adalah makhluk yang tidak terduga. Ada pepatah yang berbunyi, musuh hari ini bisa menjadi teman masa depan. Kecuali jika segalanya berubah secara drastis, tidak perlu bagi kita untuk memusuhi dia. Selama kita dapat mengubah pikirannya untuk memihak-pihak kita akan bebas seperti di rumah. Yuki melihat sekeliling untuk mengamati reaksi semua orang. Dengan kata lain, kita seharusnya terus bekerja sama dengan mereka? Seharusnya tidak sulit untuk mengendalikan mereka dengan paksa, tetapi karena bos telah berbicara, kita akan melakukan seperti yang diperintahkan. Voughtman, kau benar-benar idiot. Itu karena kita tidak bisa melakukannya dengan paksa sehingga kita telah bekerja begitu keras. Jangan terlalu marah tentang itu. Voughtman juga ada benarnya. Ini membuat orang kesal telah dipandang rendah oleh beberapa pendatang baru. Tetapi bahkan jika kita menang dengan bekerja sama, mereka masih memiliki Storm Dragon. Tidak perlu mempertaruhkan kekuatan kita sendiri untuk itu. Ya, kita seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Cukup ikuti perintah bos dan ketua. Kalian, aku sudah bilang semua untuk mengikuti perintah dari awal. Aku sama sekali tidak keberatan dengan pandangan mereka. Ketiganya tampak agak kesal, tetapi mereka tidak keberatan dengan rencana tersebut. Setelah memastikannya, Yuki dan Kagali saling bertukar pandang dan mengangguk. Gereja Suci Barat memiliki bangsa suci Rubrios untuk mendukungnya. Sementara bagian atas rantai komando untuk Asosiasi Kebebasan adalah Dewa Negara-Negara Barat, kekuatannya dikendalikan sepenuhnya oleh keluarga Rosso. Kedua kekuatan ini telah menjadi penghalang utama dalam perjalanan mereka untuk mendominasi bangsa Barat. Namun sekarang ada satu lagi, Demon Lord Rimuru yang mendirikan Federasi Tempest. Dengan Yuki menyaksikan festival pendiri negara itu sendiri kali ini, dia menyadari betapa bodohnya mencoba dan menentang Demon Lord Rimuru. Aku khawatir orang-orang ini akan melakukan keinginan mereka sendiri jika aku mengumumkan bahwa kami tidak akan melawan Rimuru-san lagi. Sementara Yuki meragukannya, sepertinya dia terlalu khawatir. Itu mungkin berbeda jika terjadi di masa lalu, tapi Kagali telah belajar untuk dengan tenang menjaga ketenangannya setelah dia kalah dari Leon di masa lalu. Dia telah menahannya cukup lama,
dengan para clowns berusaha untuk memenuhi ambisinya. Tampaknya sahabat yang dipercaya Yuki ini bukan orang bodoh. Mereka tidak akan bertindak sembarangan tanpa pertimbangan matang. Betapa andalnya kalian semua. Lalu aku akan minta kalian menangani pekerjaan yang telah dilakukan Damrada, kata Yuki riang. Tunggu. Apakah kamu mengacu pada barang dagangan paling rahasia? Apakah Anda benar-benar menyerahkannya kepada kami? Hehehe, apakah itu benar-benar bijaksana, bos? Ekspresi para clowns berubah drastis. Senyum ceria Yuki tidak memudar sedikit pun ketika dia melihat mereka. Tentu saja. Tentunya itu tidak akan menimbulkan masalah bagi kalian. Sekarang, hanya dengan mengandalkan kami. Anda pastilah khawatir tentang kami melakukan sesuatu yang gegabah, bukan? Tidak mungkin, tidak mungkin, aku bersumpah aku tidak akan menyerang bahkan jika aku pikir aku bisa menang. Itu benar, benar. Klaiman lupa bertindak hati-hati pada akhirnya. Jika kita melakukan kesalahan yang sama seperti dia, kita tidak akan bisa mengejek orang itu di neraka. Kamu benar juga. Tindakan sembrono hanya akan berakhir dengan kegagalan. Sebagai Angry Pierrot, saya harus menyimpan ide itu di hati. Meskipun saya bersumpah untuk membalas dendam pada Demon Lord Leon suatu hari. Ini masih terlalu dini untuk menindaklanjutinya. Ketiganya memberikan pandangan mereka sendiri seperti yang mereka janjikan, dan Yuki tersenyum. Kalian telah matang lebih dari yang aku harapkan, gumamnya. Saat itulah dia mengingat sesuatu yang mengganggunya. Ngomong-ngomong, aku baru ingat. Ketika kamu menyebutkan barang dagangan rahasia. Demon Lord Rimuru mengambil anak-anak yang berada di bawah asuhanku, ya? Karena keterlibatan Shizue Izawa, kita tidak bisa berbuat apa-apa sesudahnya. Betul. Dia bahkan menggunakan festival itu sebagai alasan. Sekarang aku memikirkannya, dia pasti mencurigaiku saat itu. Sudahlah, itu tidak masalah. Aku lebih peduli tentang apa yang dikatakan Demon Lord Rimuru. Yuki menjelaskan pikirannya. Anak-anak telah tumbuh lebih kuat, kemungkinan besar karena campur tangan Demon Lord Rimuru. Rimuru menolak untuk berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi, tetapi dia tidak sengaja mengatakan bahwa, anak-anak perlu memperdalam pemahaman mereka tentang roh. Dia telah cukup banyak mengaburkan semua pertanyaan yang aku ajukan. Itu mungkin karena anak-anak telah tumbuh sangat kuat sehingga dia tidak berpikir itu mungkin untuk merahasiakannya. Siapa tahu? Mungkin dia melakukan ini secara strategis, untuk membuat aku jengkel. Namun, dia pasti menggunakan roh untuk menetralkan magi cules dalam tubuh mereka. Yuki mengangkat bahu saat dia selesai. Demon Lord Rimuru bukan lawan yang bisa diremehkan, pikir Yuki dalam pikirannya sendiri. Tidak akan terlalu jauh untuk berpikir dia punya skema di balik ini. Itu masuk akal, jika Gali setuju dengannya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, bukankah Shizue Izawa juga seorang spirit wielder dari Greater Fire Spirit? Dengan kata lain, orang yang dipanggil tidak sempurna, yang dipanggil dengan kelemahan dapat digunakan kembali dengan memanfaatkan roh. Mendengar deduksi Kagali, Laplace dan yang lainnya juga tampaknya menyadari sesuatu. Aku mengerti bagaimana ini. Mungkinkah ini tujuan sejati Demon Lord Leon? Dia sepertinya mengumpulkan Other Warlords yang gagal dalam pemanggilan. Apakah Leon telah mengumpulkan mereka untuk melatih mereka menjadi prajurit? Aku ingat. Bukankah Ifrit si Flame Giant adalah salah satu bawahan Leon? Klaiman telah memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Leon beberapa kali, tetapi mereka semua dikalahkan oleh Flame Giant. Hehehe, apakah dia mungkin berencana untuk memperbanyak krunya dengan spirit wielder seperti Shizue Izawa? Kalau begitu, mungkin tidak bijaksana untuk menyerahkan barang dagangan paling rahasia. Para clowns mengekspresikan pandangan mereka. Mungkin Voughtman benar, karena Yuki merasakan hal yang sama. Tapi masih ada satu hal yang membingungkannya. Yang disebut, barang dagangan paling rahasia, sebenarnya, hanyalah anak-anak yang telah dipanggil dengan tidak sempurna. Saat ini, masih ada tempat yang melakukan pemanggilan cacat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah berhasil menipu Shizue Izawa dan juga seluruh bangsa barat. Semakin banyak mereka melakukan pemanggilan ini, semakin banyak kegagalan yang mereka dapatkan.
Orang yang membeli hasil pemanggilan gagal ini adalah Damrada dari organisasi rahasia, Cerberus. Karena kebenaran tentang anak-anak ini tidak dapat dipublikasikan, ia telah mengumpulkan mereka untuk penggunaan pribadi atas nama penelitian. Tapi itu hanya tipuan, dia punya rencana lain dalam pikirannya. Itu, pada kenyataannya, atas permintaan Demon Lord Leon. Dia mencari, The Otherworld anak-anak di bawah usia 10 tahun. Apakah Leon melakukannya untuk memenuhi gudang senjatanya? Kukira itu masuk akal, tetapi mengapa dia tidak bisa melakukannya sendiri? Dia pasti memiliki sesuatu yang lain dalam pikirannya untuk dengan sengaja membocorkan teori pemanggilan paling maju ke Kekaisaran Timur dan bangsa-bangsa Barat. Yuuki tidak bisa mencapai kesimpulan yang solid. Dengan demikian, dia tidak memiliki ruang untuk bertindak, karena masih terikat oleh kontraknya dengan Demon Lord Leon. Yuuki mengambil keputusan saat dia memberi perintah pada ketiganya. Lalu aku akan meminta kalian bertiga mendiskusikan masalah ini dengan Demon Lord Leon. Apakah rencananya adalah untuk meningkatkan kecakapan bela dirinya atau sebaliknya, kalian harus teliti dengan penyelidikanmu tentang masalah ini. Misha akan bernegosiasi dengan Rosso. Ambil barang darinya dan lanjutkan dengan rencana. Dimengerti, andalkan saja aku. Aku akan melakukan yang terbaik. Hey, yes sir. Ketiganya tampak sangat termotivasi saat Cagalli tersenyum masam. Jangan bekerja terlalu keras dan membuat dirimu terbuka di depan Demon Lord Leon. Ya, perhatikan aku sekarang, kalian benar-benar harus lebih berhati-hati. Kita sekarang tidak mampu jika harus memusuhi Demon Lord Leon juga. Ketiganya mengakui peringatan Yuuki. Laplace mengaku bahwa mereka bertiga bukan idiot. Yuuki memutuskan untuk menaruh kepercayaan pada teman-temannya yang terpercaya sebelum melanjutkan untuk menjelaskan rencana pertunangan secara rinci. Setelah memesan Laplace dan clowns lainnya, sudah waktunya untuk pesanan untuk Cagalli. Dia menoleh ke Yuuki dan bertanya dengan nada serius, Bos, apa yang harus saya lakukan?" Dia bertanya tentang penyelidikan reruntuhan. Meskipun itu disebut reruntuhan, itu benar-benar bukan kasusnya, terutama bagi orang-orang seperti Cagalli. Bagi mereka, itu adalah kota yang familiar. Ketika dia masih Demon Lord Kazaream, dia menggunakan sihir sebagai mekanisme pertahanan untuk kota. Itulah identitas sebenarnya dari reruntuhan kuno, Amalita. Berbeda dengan kota di permukaan yang dilindungi oleh Adalman, Amalita sepenuhnya dijaga oleh mantra Kazaream dan banyak boneka enchanted-nya. Clayman mewarisi teknologi Kazaream, tetapi bahkan karya terbaiknya, boneka bernama Piora, hanya dapat dianggap sebagai menengah ke atas di antara boneka-boneka enchanted yang menjaga reruntuhan. Untuk memiliki mekanisme pertahanan yang kuat di dalam reruntuhan, dengan kata lain, reruntuhan yang bernama Amalita, ini adalah bentuk asli dari kerajaan boneka G-Staff. Namun untuk bertanya mengapa reruntuhan yang bernama Amalita, ini memiliki tingkat pertahanan yang tinggi? Jawaban atas pertanyaan itu dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Di masa lalu yang jauh, kerajaan Ultra Sorcerer milik Elf dulunya makmur, tetapi ia meminta kehancurannya sendiri oleh kebodohannya sendiri. Bangsa itu membuat marah seorang gadis muda yang akan menjadi Demon Lord, Milim, putri Raja Naga. Kerajaan itu musnah dari muka bumi hanya dalam semalaman. Reruntuhan yang tersisa setelahnya dikenal sebagai reruntuhan kuno, Soma. Elf yang berhasil bertahan bersumpah untuk mengembalikan kejayaan yang dulu dimiliki Soma, namun mereka gagal dalam penaklukan mereka. Oleh kemalangan yang tiba-tiba, para elf, yang tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, mencari perlindungan dari nenek moyang mereka. Mereka yang berkuasa menjelajahi dan menetap di hutan belantara sebelum membangun kerajaan baru. Beberapa melarikan diri secara rahasia, menjadi tertutup, dan hidup jauh dari peradaban. Karena dosa-dosa beberapa individu, zaman keemasan elf berakhir. Setelah itu, beberapa dikutuk karena dosa-dosa mereka dan menjadi Dark Elf. Untuk melarikan diri dari amarah Milim, mereka pergi jauh untuk menjelajahi tanah baru. Cagalli, Demon Lord Kazaream, adalah salah satunya. Dia berhasil bertahan hidup setelah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Demon Lord Milim dan termasuk di antara beberapa anggota keluarga kerajaan elf yang tersisa. Kazaream bukan Demon Lord saat itu. Dia melarikan diri ke tanah yang jauh ini dan mencoba membangun kembali sebuah negara sesuai dengan kota asalnya. Dia berhasil melestarikan semua teknologi elf,
Jadi itu tidak hilang, dan dengan demikian dia melanjutkan untuk menciptakan salinan fisik. Bangsa yang lahir sebagai akibatnya adalah ibu kota Amalita dari kerajaan boneka Jistav. Terperangkap dalam mengenang masa lalu, Cagalli merobek dirinya dan menggelengkan kepalanya untuk mengalihkan ingatannya. Pertahanan di Amalita belum dilucuti, haruskah kita mengatur hal itu melawan Demon Lord Rimuru? Dia telah membuat kesepakatan dengan Rimuru untuk menjelajahi reruntuhan kuno di markas Klaiman bersama. Di mana dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk menyabotase Rimuru dengan menyiapkan perangkap. Itu akan menjadi sepotong kue untuk Cagalli sekarang. Dengan itu, hanya Milim dan Veldora yang akan menimbulkan ancaman. Jika itu hanya Rimuru sendiri, bukankah mudah untuk mengatasinya? Cagalli berpikir sendiri. Dengan hanya memicu mekanisme pertahanan, dia juga bisa menghindari kecurigaan. Berdasarkan pemikiran ini, Cagalli memberikan sarannya, tetapi Yuuki menolak gagasan itu tanpa ragu-ragu. Itu akan sangat menarik, tetapi apakah itu akan berhasil? Sudahkah kau mempertimbangkan bahwa Demon Lord Milim mungkin ikut bersamanya? Bagaimanapun, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dia tidak akan curiga jika aku hanya memicu mekanismenya. Tanah air Kazaream hancur di masa lalu, tidak, Cagalli. Yuuki khawatir bahwa itu mungkin membuatnya trauma, tapi dia sepertinya tidak keberatan. Dari elf ke Dark Elf, lalu ke Elf Undead, dan akhirnya Demon Lord. Sepanjang semua pengalaman ini, Cagalli berhasil mengatasi semua trauma yang Milim bawa. Tapi Cagalli tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk mengalahkan Milim. Dia tahu itu akan menjadi tindakan sembrono. Baik. Maka aku akan mengandalkan dirimu dalam hal itu. Sangat tidak mungkin untuk mencoba dan mengalahkannya. Tapi aku akan bisa memastikan seberapa kuat Demon Lord Rimuru sebenarnya. Apakah lawan kita benar-benar sesuai dengan keyakinanmu itu? Ya, itu pasti. Jadi, Cagalli, pastikan kau tidak mengungkapkan identitas aslimu. Dia pasti mencurigaiku pada saat ini, tetapi dia haruslah tidak yakin tentang identitasmu. Hanya bertindak hati-hati dan jangan biarkan dia memprovokasimu. Aku mengerti, bos. Yuuki dan Cagalli saling tersenyum. Baik. Maka kita akan pergi untuk bertemu Misha. Aku akan terus bersiap. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya, bos? Aku akan menghubungi Damrada agar dia memperluas basis operasi kami di timur. Jika sesuatu terjadi, kita bisa lari ke mereka. Tapi, sebelum itu... Hah? Anda pasti merencanakan sesuatu. Namun Anda mengatakan kepada kami untuk menahan diri saat Anda sedang merencanakan sesuatu sendiri. Laplace menggerutu ketika Yuuki tersenyum masam. Bukan itu masalahnya, Laplace. Aku hanya berencana untuk menggunakan setiap kartu yang kumiliki. Karena aku belum menyerah untuk mendominasi Barat. Senyum kecil muncul di sudut bibir Yuuki. Majin dalam bayangan sekali lagi bergerak.